Ini pernah kita sebut di sini seorang ulama bernama Syekh Ibrahim Al-Matbuli di Mesir ni. Dia guru daripada Abdul Wahab Sya'rani. Abdul Wahab Sya'rani silsilah tarikatnya 4 je. Padahal seharusnya dia 18 antara dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dipangkas. Silsilahnya cuma 4 saja. Abdul Wahab Sya'rani ngambil dari gurunya Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas ngambil dari Ibrahim Matbuli. Ibrahim Matbuli langsung ngambil dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jaraknya berapa tahun? 600 tahun. Bisa ngambil ijazah langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rahsia Syekh Matbuli ni? Kok bisa ngambil langsung dengan Nabi? Gini cerita. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'alimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Ya, selanjutnya pengarang menyatakan fa'lam dzalika ya akhi. Maka ketahuilah wahai saudaraku, la tatrukiz dzikru fa innahu umdatut tariq wa akbaru minas salah. Janganlah kau tinggalkan zikir, sesungguhnya zikir itu adalah andalan dalam suatu jalan tariqah. Jadi seluruh tariqat itu andalannya, amalannya zikir. Kemudian wa akbaru minas salat, dan dia termasuk lebih besar nilainya daripada salat. Ingat ya, jangan salah faham. Maka kita uraikan ni ya. Saya tak mau salah faham, lebih baik tak faham. Ya, salah faham ni berbahaya. Ni mirip-mirip pembahasan kemarin subuh Selasa tu di Masjid Darul Mutakin. Ya, Darul Mutakin. Mirip pembahasan ini. Ya. Jadi wahai saudaraku, ketahuilah, kata pengarang kitab ini kan wali Allah, orang yang sudah sampai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan jangan tinggalkan zikir, kerana zikir ini adalah umdatut tariq. Seluruh jalan menuju kepada Allah semuanya kebanyakan menggunakan zikir. Yang kedua, beliau menyatakan zikir itu lebih besar daripada salat. Ini makanya kita uraikan. Ya, kita uraikan. Bukan berarti meninggalkan salat, bukan. Jangan salah faham ni. Ya, hati-hati. Belajar tu harus ada guru. Kok beli kitab baca sendiri, nanti ngambil kesimpulan sendiri. Bisa keliru. Mari kita lihat. Ya, ini kalimat pendek ini tapi diuraikan ya sama murid beliau. Berkata Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Ya, Abu Ali Ad-Daqqaq ini dia termasuk sufi yang terkenal di masa beliau. Rahimallahu taala. Ya, beliau menyatakan, semoga Allah merahmatinya, "Adz-dzikru ruknun qawiyyun fi tariqillahi ta'ala." Zikir itu adalah rukun yang paling kuat dalam tariqah.
Dalam tariqah tu menuju kepada Allah. Siapa yang bertariqah, maka ibadahnya tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir rukun, ibaratkan salat tu rukun. Kalau dia tidak ada rukun, tak sah. Nah, orang bertanya, ada jalan kepada Allah? Ada. Jalannya apa? Tarekat. Rukunnya apa? Zikir. Begitulah dia. Seperti salat. Salat itu jelas, dia ada rukunnya. Kalau rukunnya tak dilaksanakan, batal. Apa tu rukunnya? Niat. Apalagi Al-Fatihah, takbiratul ihram, ruku', itu rukunnya. Iftitah sunnah, surah sunnah. Tak baca iftitah tak masalah, tidak mau baca surah tak batal, tapi jangan rukun ditinggalkan. Orang bertanya, ada ke jalan menuju kepada Allah, dekat kepada Allah? Ada, namanya tariqah. Rukunnya apa? Zikrullah. Gitu dia. Jalan lain bisa tapi lambat. Jalan zikir itu yang terbanyak, yang dipakai para ulama. Buka seluruh tarikat, 40 lebih tarikat di dunia ini. Tanya mereka semuanya, apa amalannya? Zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham dah ni? Nah, jadi sayang kita tak gunakan zikir ni, murah meriah. Tak pakai ongkos dia. Mau je mulut gerakkan tu. Untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bal huwal umdatu fi hadha tariq. Bahkan zikir ini andalan dalam tariqah. Tahu andalan tu? Kau tak ada ini susah. Begitu. Kalau tak ada ini tak sampai kepada Allah. Makanya dikatakan amalan andalan. Ya, amalan andalan, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasilu ahadun ila Allah taala illa bidawami dzikrillah. Tidak akan sampai, dengar baik-baik ni, tidak akan sampai kepada Allah, takkan merasakan dekat sama Allah, takkan merasakan manis imanmu bersama Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan dawam, continue berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah makanan kita hari-hari Bapak Ibu sekalian, sudah gampang dah, hati tenang dan sebagainya. Meninggal inilah yang keluar. Ya, kita berharap hidup tenang, meninggal pun dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dawam. Jangan hari ini berzikir, besok istirahat. Tak jadilah tu. Ya, dia mau dawam zikirnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, jadi kalau berdiri, duduk, berbaring, jalan, apapun aktivitas, kalau bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah ni ya? Jadi ini andalan dalam tarikat zikir. Yang kedua, ini hati-hati jangan salah faham ni. Yang kedua, berkata seorang syekh besar dalam tarikat Syadzaliyah bernama Abul Mawahib Asy-Syadzili. Ya, Abul Mawahib Asy-Syadzili rahimallahu taala alaihi, beliau menyatakan innama kana dzikrullahi akbaru minas salah. Sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar daripada salat. Apa maksudnya? Hati-hati ni, jangan bubar nanti saya dapat fitnah ni. Terus awak mengajarkan zikir lebih baik daripada salat. Bukan gitu maksudnya. Saya ulangi lagi ya. Nah, beliau menyatakan sesungguhnya zikir itu lebih besar daripada salat. Apa maknanya? Li'anna salata wa in kanan azimah. Memang sesungguhnya salat itu perkara yang agung, yang besar, tak dipungkiri. Salat itu perkara yang paling besar. Faqad la tajuzu bi fa'dil awqat. Tapi salat ditentukan waktunya. Ayo, kalau belum masuk waktu zuhur, boleh ke salat zuhur? Belum boleh. Kalau belum masuk waktu asar, belum. Maghrib harus terbenam matahari. Isya teja merah hilang, muncul bintang-bintang. Subuh harus terbit ini waktu ditentukan. Itulah salat. Duha kapan? Boleh nak malam duha?
Tak boleh, harus pagi dia. Pagi pun matahari naik sepenggal galah baru boleh salat duha. Nah, jadi kata beliau, kalau salat jelas waktunya ditentukan. Bi khilafi dzikri, beda dengan zikir. Nah, zikir bagaimana? Fa innahu mustadamu fi umumil halat. Adapun zikir dilanjutkan, didawamkan, dikontinyukan dalam setiap keadaan. Itu hebatnya zikir. Jadi kalau salat kita dapat pahala, dapat nilainya waktu tertentu. Kalau zikir bebas. Mohon maaf, buang hajat pun boleh, tapi zikir dalam hati. Ya. Kalau seandainya meninggal dalam WC tak masalah, zikir khafi. Boleh. Kapan saja, mau tidur, bangun tidur, berjalan, duduk, semua aktivitas kita dilanjutkan dengan zikir kepada Allah. Zikir kita kan ada dua. Yang kedua zikir khafi, tersembunyi saja. Kayak motor, berjalan kaki, berbaring, naik pesawat, naik kereta api, mana boleh putus zikir. Itulah hebatnya, kata beliau Abil Mawahib Asy-Syadzili, kehebatan zikir tak kenal waktu. Makanya ayat Allah menyatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kata Abdullah bin Abbas, ni bebas kapan saja. Kapan saja. Ya, walaupun waktu dilarang, salat boleh zikir. Ada enggak salat dilarang waktunya? Ada. Setelah asar tidak ada salat sampai terbenam matahari, mana boleh? Cobalah salat, makruh. Ada yang katakan makruh tahrim, jatuh haram. Setelah salat subuh tak boleh kita salat sampai terbit matahari. Kapan lagi? Istiwa, matahari di atas pas. Belum zawal, belum masuk zuhur, belum tepat matahari di atas, bayang-bayang tak muncul, itu waktu diharamkan kita salat. Tapi zikir boleh. Ya. Bahkan zikir membantu ibadah yang lain. Kemarin kita singgung dah. Ibadah bermacam-macam, tapi di dalamnya ada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa beribadah dalam ibadah lalai, kosong ibadah dia. Salat tak ada zikir, kosong. Puasa Ramadan tak ada zikir, kosong. Haji tak ada zikir, kosong. Semuanya terbantu dengan isi ingat kepada Allah. Pergi haji ingat Allah, baru ada nilai. Salat ingat Allah, baru ada nilai. Berarti zikir ni Masya Allah, udahlah waktunya bebas, kapan saja boleh. Dan juga dia membantu ibadah yang lain menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai ya? Itu maksudnya tu. Jangan salah faham. Nanti jangan pula bilang, wah ini kajian ni lain ni. Ya, zikir lebih afdal daripada salat, berarti zikir jelah. Jangan salah faham gitu. Ya, zikir tetap dia wajib, ada yang sunnah. Namun dibantu dengan zikir Masya Allah. Dan zikir tidak berwaktu, kapan saja boleh lakukan melebihi daripada waktu-waktu salat. Masuk yang ketiga sekarang. Ya. Apa yang ketiga kita bahas ni? Wa qala aidan ikhtalafu ayyuma afdalu dzikru sirran au jahran. Ulama-ulama sufi, para wali Allah berbeza pendapat. Mana yang paling afdal zikir? Zikir sir atau zikir jahar? Zikir dengan mulut bersuara atau zikir dalam hati? Kalau kebanyakan orang awam ditanya, mana Pak zikir yang paling afdal? Apalagi orang tak suka zikir berjamaah tu, dia bilang pasti zikir dalam hati. Pasti itu jawabannya. Kalau kita tanya orang awam kebanyakan, mana zikir bersuara atau tak bersuara, pasti jawabannya zikir tak bersuara. Kenapa? Zikir bersuara mengganggu orang lain. Itu jawabannya begitu. Ya, kebanyakan begitu. Zikir bersuara mengganggu orang lain. Nah, sekarang kita tanya kepada ahlinya. Ini wali Allah, orang yang resap ilmunya, dia yang ngomong nih. Dengar pendapat dia. Nah, mereka berselisih mana zikir yang paling afdal, sir atau jahar. Walladzi aqulu bihi,
maka aku mengatakan tentang ini. Ya. Dia bilang apa? Anna dzikra jahran, sesungguhnya zikir bersuara itu afdalu liman ghalabat alaihi alquwatim minal ahli bidayah. Zikir jahar bersuara itu lebih afdal bagi orang yang dikuasai pada saat tahap pemula. Tahap pemula ini Pak, hatinya lalai. Urusan dunia masih banyak masuk di hati dia. Masalah hutang ingat, anak ingat, pekerjaan ingat, kawan ingat, isteri ingat, semuanya ingat tu waktu berzikir. Ngaku dah? Ngaku kita, lebih bagus ngaku. Yang hatinya seperti ini, kata ulama, kata wali Allah bilang, maka zikir jahar lebih afdal. Keluarkan suara lebih membantu. Ucapkan la ilaha illallah, keluarkan suara, sangat membantu. Kenapa? Hati kita masih galau. Masih galau tu kan? Hati kita belum fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa dzikru sirran, adapun zikir sir afdalu liman ghalabat alhi jam'iyah min ahli nihayah. Dia lebih afdal bagi orang yang sudah jam'iyah. Apa jam'iyah? Hati, pikiran fokus sudah kepada Allah. Yang seperti ini, maka zikir sir lebih baik. Tutup mulut, hati saja. Kenapa? Dengan hati saja sudah nyambung dengan Allah. Apa sebab? Karena pikiran dan hatinya telah fokus kepada Allah. Yang masih lalai, kurang membantu, dia lebih baik dijaharkan. Ayo, jelas ni? Nah, dulu pernah saya sampaikan, baca Al-Quran juga begitu. Yang afdal banyak pelan ke keras. Umar ditanya, ngapa keras Umar? Aku ngusir syaitan ya Rasulullah. Yang kedua, ngilangkan ngantuk. Itu jawab Umar. Umar ditanya Nabi, kenapa kau baca Al-Quran keras? Aku mau ngusir syaitan ya Rasulullah. Yang kedua, hilang ngantuk. Wah, bayangkan tu. Abu Bakar, kenapa kau sir? Pelan pun didengar Allah. Berarti hati Abu Bakar dengan Umar beda. Apa sebab? Abu Bakar hatinya telah fokus kepada Allah. Cukup pelan saja. Umar masih galau. Itu Umar tahap awal galau juga macam kita ini. Tapi pada akhirnya Umar telah sempurna hati dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Namkan perjalanan, takkan begitu terus. Kalau kita serius akan ada perubahan. Hati yang galau jadi ingat kepada Allah, bisa terjadi. Yang penting zikirnya dawam. Ya, continue dia. Nah, kemudian berkata juga mana yang paling afdal bentuk zikirnya? La ilaha illallah atau lafzul jalalah, Allah Allah. Nah, tadi dikatakan kalau si murid nafsunya masih kuat. Nafsunya masih kuat. Apa nafsu ni? Nafsu makan bagus. Nafsu lihat isteri masih bagus. Nafsu ingin mengambil harta sebanyak-banyaknya pun bagus. Cari duit sebanyak-banyaknya pun masih bagus. Ini semangatnya tinggi masih nafsu ini nih. Kalau yang begini zikirnya la ilaha. Apa sebab la ilaha illallah? Membuang yang lain tadi itu semuanya masih bagus. Ilaha, kecenderungan hati kepada nafsu, nafsu seksual, nafsu makan, nafsu kepengen banyak harta, nafsu kepengen dapat jabatan, banyaknya nafsu. Itu ilah namanya itu. La ilaha, kecenderungan hati dipindahkan. Illallah, la ilaha, buang semuanya itu yang tadi itu. Illallah. Tapi kalau nafsunya sudah panak, sudah musnah, hati dia bulat fokus kepada Allah, cukup zikirnya Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Itu dalam hati. Itu saja kata ulama. Jadi para sufi itu kalau sudah hatinya nyambung kepada Allah, tak mikir yang lain lagi, dia tak mau pakai la ilaha, tak mau lagi dia. Dia cukup Allahu Allah, Allahu Allah. Dasarnya mana? Qulillah thumma dharhum khawdihim yal'abun. Firman Allah, katakan Allah, cukup Allah saja, jangan yang lain. Biarkan orang-orang dalam kelalaian. Yang tadi masih lalai, banyak hawa nafsunya, tak bisa pakai Allah Allah.
Dia pakai la ilaha, buang dulu. Apa ilaha tu? Ilah tu Tuhan. Tuhan tu apa? Kecenderungan. Kecenderungan hati kepada selain Allah, itulah mau dibuang tu. La ilaha, buang ni. Illallah. Udah mantap hati, Allahu Allah, Allahu Allah. Ini pelajaran dari ahlinya. Ambillah pelajaran dari ahli zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir jika kau tak tahu. Oh, ini rupa jawabannya. Ya, ini jawabannya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekiranya cukup jamaah sekalian, masih ada waktu sedikit, silakan tanya jawab. Amal itu pada tahap awalnya dia bersihkan diri dengan istighfar. Kemudian apa lagi? Salawat kepada Nabi. Nah, kemudian apa lagi? Zikir kepada Allah. Dalam tarekat tidak bisa tinggal tiga macam ini. Coba lihat pertama pembukaan tu. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Istighfar dulu. Jangan zikir dulu, istighfar dulu. Buang dulu selain Allah tu. Atau bersihkan diri dari kotor-kotoran tubuh maupun hati kita. Ya, Fatihah Nabi tawassul, astaghfirullahal ghafurur rahim. Istighfar macam-macam. Ada astaghfirullahal azim. Cuman dalam tarekat kita ini diambil astaghfirullah, kemudian diambil nama Allah Al-Ghafur dengan Ar-Rahim. Dari Al-Quran tu, innallaha ghafurur rahim. Banyak ayat tu. Itu diambil dari Al-Quran oleh Ahmad Khatib Sambas. Jadi istighfarnya astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim. Kemudian baru salawat. Kemudian baru zikir la ilaha illallah. Nah, kesemua ni pembersihan diri. Cuman istighfar dari dosa kecil, dosa besar dan sebagainya. Nah, kemudian salawat menghiasi diri. Nah, zikir untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada zikir lain menuju kepada Allah. Dia zikir tauhid. La ilaha illallah. Subhanallah bagus, alhamdulillah bagus, Allahu akbar bagus. Tapi untuk menuju kepada Allah yang paling ampuh tu la ilaha illallah. Jadi jamaah yang tak saya, kenapa la ilaha illallah? Ini zikir untuk menuju kepada Allah sampai ma'rifatullah, puncaknya zikir ini. Bisa kenal sama Allah. Dia tidak bisa dengan subhanallah. Ya. Kalau untuk ma'rifat kepada Allah yang paling ampuh, zikir la ilaha illallah. Ya. Jadi kita tak pakai istighfar. Cuma zikir diperbanyak daripada istighfar. Kalau ingin memperbanyak istighfar di luar zikir, boleh 100 kali. Bulan Rajab ni saya zikir 5 waktu tetap, tapi waktu-waktu kosong saya istighfar 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Palinglah 4 menit je. Istighfar pendek 4 menit cukup dah. Jadi semuanya ada fungsi masing-masing. Istighfar, salawat dan zikir. Ada orang bertanya sama saya ketemu sama kawan Pak Ustaz. Kawan saya ni hobi dengan salawat. Nah, dia tak suka zikir, salawat. Bagus? Ya bagus. Tapi ingat, orang berselawat itu dosa diampunkan. Iman bisa bertambah. Bahkan dekat dengan Nabi SAW. Bahkan bisa syafaat Nabi. Itu fungsi salawat tu. Tapi kalau untuk menuju kepada Allah, tak cukup dengan salawat. Kalau untuk ma'rifat tetap berpakai la ilaha illallah. Contoh, ini pernah kita sebut di sini seorang ulama bernama Syekh Ibrahim Al-Matbuli di Mesir ni. Dia guru daripada Abdul Wahab Sya'rani. Abdul Wahab Sya'rani silsilah tarikatnya 4 je. Padahal seharusnya dia 18 antara dia dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dipangkas, silsilahnya cuma 4 saja. Abdul Wahab Sya'rani ngambil dari gurunya Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas ngambil dari Ibrahim Matbuli. Ibrahim Matbuli langsung ngambil dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal jaraknya berapa tahun? 600 tahun. Bisa ngambil ijazah langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Apa rahasia Syekh Matbuli ni? Kok bisa ngambil langsung dengan Nabi? Gini cerita dia. Ibrahim Matbuli ni dari remaja dia bersih, memang dibimbing oleh ayahnya, oleh ibunya, dan diserahkan sama seorang ulama wali Allah.
waktu remaja malam sering mimpi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, kata Nabi, siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguh dia telah melihat aku dalam mimpi. Yatamatsalu syaitanu bi, syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Itu Ibrahim Matbuli remaja mimpi Nabi sering. Nah, ini namanya orang pilihan. Kalau kita ni maaf-maaf banyak mimpi hantu. Mimpi seorang saleh jarang-jarang masih. Nah, ada kawan saya udah umur 45 tahun baru mimpi pergi ke Mekah. Alhamdulillah, bagus, mudah-mudahan bisa pergi haji, saya bilang. Mimpi yang baik baru ini dia dapat. Mimpi pergi ke Mekah. Nah, jadi terus di mimpi ini rutin. Memang tidak tiap hari tapi sering. Lalu dia mengadu kepada ibunya. Ibunya hebat, luar biasa. Wahai ibu, kata dia, tadi malam aku melihat Rasulullah. Nabi berkata begini. Diam ya ibunya tu. Kata ibunya bilang, nanti kau bisa mimpi lagi. Mimpi lagi. Lapor lagi sama ibunya. Aku mimpi Rasulullah ya ibu. Begini. Nabi berkata. Yang ketiga kali dia lapor lagi. Apa kata ibunya bilang? Nak, kau bukan laki-laki kalau hanya dapat ketemu Nabi dalam mimpi, kata dia. Masya Allah, luar biasa. Maksud ibu, kau tingkatkan salawatmu sampai kau bisa melihat Nabi dalam keadaan jaga, kata dia, bukan dalam keadaan tidur, kata dia. Jadi jangan heran Pak, orang-orang tarekat biasa duduk ngajar begini bersalawat mandang Nabi hadir. Kalau hatimu terbuka bisa lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersih hati kita ni bisa lihat Allah, bukan lagi Nabi, lihat Allah bisa dalam tarekat itu. Ini kalau sudah tertutup mata hatinya, man kana fi hadzal ama fa huwa fil akhirati ama wa huwa adallu sabil. Siapa di dunia buta mata hatinya, akhirat pun buta dia. Hanya para wali Allah terbuka mata hatinya, bisa mandang Allah dengan basirah dan bisa mandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya, nah akhirnya ditingkatkan salawatnya Ibrahim Matbuli ini. Masya Allah, dengan izin Allah bisa mandang Nabi dalam keadaan jaga. Itu umur masih muda, belum 30-an, sudah bisa mampu lihat Nabi dalam keadaan jaga. Terus akhirnya gurunya ditinggalkannya. Mohon maaf nih ya, gurunya ditinggalkannya. Dia hanya berguru dengan rohani dengan Nabi Muhammad SAW. Tiap hari bersalawat jumpa Nabi, Nabi beri amalan. Akhirnya apa amalannya? Kata Nabi, kau akan sampai makrifat kepada Allah. Amalkan ini dariku, kata Nabi. Ucapkan la ilaha illallah. Ijazah dari Nabi langsung la ilaha illallah. Balik situ lagi. Akhirnya dia bilang nih, Syekh Matbuli berkata dalam kitab ni, pukulkan nanti insya-Allah ni. Ada ucapan dia nanti pertemuan akan datang. Syekh Matbuli menyatakan, pukulkan zikir kepada hatimu sampai kau mendapat jam'iyah, hati pikiranmu fokus kepada Allah. Dia dapat ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke situ lagi. Maka saya bilang kan la ilaha illallah ini pamungkas sudah, pakaian para wali Allah. Ya, tidak bisa jadi kekasih Allah kalau tidak berzikir dengan la ilaha illallah. Baik, sekali cukup, waktu sudah habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.